Oke, di pertemuan kedua mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini, kita akan membahas mengenai interaction design ya. Kemarin di awal pembukaan sudah saya sedikit jelaskan pengertiannya saja. Ini secara detailnya dibahas di pertemuan kali ini. Outline-nya ada 5 hal penting yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang interaction design sendiri, namun dimulai dengan good and bad design, dan dilanjutkan dengan usability goals, UX goals, dan yang terakhir design principle. Oke, ini saya ingin buka mengenai good and bad design ya, atau desain yang baik sama buruk ya. Sebenarnya ya sehari-hari ada di lingkungan kita sih. Nah, ini saya mau kasih lihat ya, kasih lihat. Ini coba diperhatikan ya. Di ada remote sebelah kiri saya atau yang A dan yang sebelah kanan atau B gitu kan ya. Nah, kalau kita perhatikan dengan lebih teliti, kalau di remote yang ada di kanan ini akan lebih sulit ya, akan lebih sulit selain karena desainnya yang terlalu simple gitu ya, ya udah kotak aja diletakkan. Terus jadi hanya peletakan tombolnya itu hanya untuk memenuhi si kotak itu sendiri gitu. Sedangkan kalau yang remote A itu dari awal bahkan untuk remote-nya sendiri dia didesain ini ya ergonomis ya, ngikutin bentuk genggaman tangan gitu. Bisa dilihat tengah-tengahnya itu dia lebih kecil gitu. Dia tengahnya lebih kecil. Nah, kalau yang kanan ini bahkan untuk tugas yang paling sederhana sekalipun kayak mau ngepaus gitu ya atau mau cari menu itu agak sulit ya, lebih sulit dibandingkan remote yang kiri. Kenapa? Karena shape-nya dia itu eh, ya udah ditaruh di tengah aja gitu ya si paus terus eh, tombol kanan kirinya. Tapi kalau yang A itu ditaruh di tengah dengan posisi lebih slim, itu jempol kita akan lebih mudah meraihnya gitu. Jempol kita kan biasanya mungkin anggaplah kita tangan kanan ya, kebanyakan orang tangan kanan ya, nggak kidal. Kita kalau mau ambil pencet yang kiri kan jadi mudah kalau tengahnya itu lebih slim dibandingkan kalau misalnya remote-nya bentuknya hanya kotak saja, apalagi kalau remote-nya yang agak tebal gitu ya, tebal dan lebar, itu kita jempol kita kalau mau ke tombol sebelah paling kiri itu pasti akan susah gitu ya. Seperti itu dan jelas kalau mau pause warnanya udah beda, bentuknya beda sendiri gitu ya. Seperti itu. Jadi fungsi-fungsi yang kebanyakan sering dipakai shortcut gitu dia udah kasih bentuk yang besar sendiri gitu. Ergonomis dan sesuai dengan fungsinya. Bahkan ada tombol khusus ke aplikasi tertentu. Ini ada ke shortcut ke Netflix itu ya. Mungkin ini karena dari Smart TV. Oke, ini dari desain barang secara fisik ya. Jadi sebelum kita membahas ke desain UI atau aplikasi, kita bisa lihat sebenarnya secara simpel hmm, desain-desain yang ada di sekitar kita. Nah, ini namanya remote TiVo ya, smart device ya. Didesain untuk memang kemudahan, clearly label gitu ya. Labelnya jelas, kebaca dari jarak jauh, secara fungsinya mana yang paling sering dipakai. Nah, TiVo ini sendiri dia menginvestasikan waktu dan upayanya untuk mengikuti kebutuhan dari pengguna menggunakan user center design process sampai bisa akhirnya bentuknya kayak gini. Dia bukan tiba-tiba si TiVo-nya pengen bentuknya kayak gitu, tapi itu udah melalui proses research. Nah, selanjutnya eh masih contoh baik dan buruk ya, tapi ini sudah mulai di UI ya. Kalau yang sebelah kiri ini contoh yang kurang baik gitu ya. Karena kenapa? Karena hanya
menunjukkan pertanyaan aja dan tidak memperlihatkan pilihan yang ada di bawahnya storm, harvest, dan leaf itu sebagai sebuah opsi untuk dipilih. Jadi kelihatannya kalau belum ditekan nih pasti ngiranya itu kayak tabel aja gitu. Tapi kalau yang kanan ini sudah lebih baik karena terlihat bahwa itu sesuatu yang bisa dipilih opsional. Bahkan terlihat kalau itu tickable ya, artinya boleh dipilih lebih dari satu ya kalau misalnya opsi kayak gini. Ya, kalau drop down misalnya kan harus dipilih satu. Nah, kalau kayak gini tick gini dia kan kelihatan boleh dipilih lebih dari satu. Dan juga jelas menunjukkan bahwa masih ada langkah selanjutnya dengan ada tandanya tombol. Tombol continue dan di atasnya ada bar, progress bar yang menunjukkan ini proses sekian dari sekian gitu, berapa proses lagi yang perlu dilakukan. Ya. Nah, masih di good and bad design. Di sini selain eh, kalau dia yang sebelumnya menunjukkan langkah apa yang harus dilakukan, memilih kan ya, memilih dan ada proses berapa lama lagi. Ini juga ada contoh desain yang buruk harus ngikutin, harus nginputkan, memasukkan nominal. Nah, ini kan berarti ada proses lagi ya, proses si customernya harus mikir ini berapa jumlah yang ingin saya bayarkan gitu kan ya, dari apa yang misalnya dibeli gitu, misalnya ini e-commerce gitu ya. Nah kan meskipun ini halaman pembayaran, seharusnya jumlah pembayarannya lebih baik jika mengambil dari proses apa yang di check out gitu misalnya, atau apa yang dipilih gitu. Dan kalau informasi-informasi yang sifatnya sudah baku, sudah ada standarnya, contohnya provinsi, kota, itu kan udah ada database-nya tuh, baik itu lokal atau internasional, ya udah langsung pakai aja. Ambil database-nya diterapkan ke aplikasi kita. Karena dengan seperti itu bisa mengurangi kesalahan-kesalahan ketik ya, kesalahan typo gitu. Typo ngetik, apalagi kalau yang sifatnya di mana nominal itu berpengaruh terhadap apa yang dipilih sebelumnya, misalnya untuk pengiriman gitu kan. Kalau kotanya tidak sesuai dengan apa yang ada di harga basis data, misalnya ngetik Surabaya ke Bandung gitu ya, Bandung ditulis jadi Bandang, kan nggak kedetek harganya gitu ya. Tapi kalau dari awal sudah tinggal ngambil dari drop down, selain mempercepat, meminimalisir kesalahan, juga nggak bikin usernya stres ya gitu, harus mikir lagi. Jadi less effort is better gitu. Nah, ini contoh lainnya. Ini contoh lainnya di aplikasi yang sifatnya apa ya? eh, Touchscreen atau sifatnya smart device gitu ya. Ini di TV gitu ya. Nah, kalau misalnya di TV, kalau kita perlu memasukkan nama film atau ngetikin nama alamat email gitu ya, kalau atau password, ini kan sebenarnya bisa jadi lama ya, karena kan nggak ada dedicated keyboard gitu ya. Kalau di smart TV itu adanya di remote gitu ya. Ya, memang remote-nya tadi udah ada panah kanan kiri gitu, tapi jarang remote itu dedicated ada hurufnya kan, paling angka aja. Ya, hurufnya kan biasanya kayak gitu muncul di layar ya. Nah, ini kan prosesnya bisa sih, tapi lama gitu. Nah, kalau misalnya memang tujuannya memasukkan alamat emailnya itu untuk login, ya tinggal dipercepat saja. Misalnya ada pilihan lainnya, dikasih opsi sign in from website, yang mana nanti kalau from website nanti munculin link eh, QR untuk di-scan lebih cepat gitu ya, lebih cepat. Jadi kasih pilihan aja, meskipun sebenarnya proses itu untuk ngetikin dari keyboard di layar itu masih ada, tapi ngasih pilihan lain supaya lebih cepat gitu. At least ngasih pilihan lain. Nah, apa yang bisa kita ambil dari beberapa contoh tampilan desain buruk dan baik tadi ya? Eh, Kata kuncinya ini adalah di bagaimana kita mengoptimasi.
mengoptimasi interaksi pengguna dengan sistem, lingkungan, atau produk kita, sehingga produk kita ini bisa mendukung aktivitas atau kegiatan pengguna yang pakai supaya lebih efektif, berguna, bermanfaat, dan menyenangkan gitu ya. Jadi bukan cuma efektif, tapi juga bermanfaat, bisa dipakai dan menyenangkan gitu ya. Nah, jawabannya ya tentu supaya efektif, useful, usable, dan pleasurable harus memahami usernya itu sendiri. Karena setiap user untuk setiap kategori jenis aplikasi tidak bisa dipukul rata gitu kebiasaannya. Pasti ada market tertentu terhadap setiap pengguna aplikasi. Jadi harus mempertimbangkan orang tuh biasanya baiknya seperti apa, buruknya seperti apa. Mempertimbangkan juga kita memudahkan orang dengan yang udah ada. Meskipun kebiasaannya misalnya tadi ya yang login di TV itu, login itu mengetikkan alamat, eh, username atau email lalu password biasanya gitu kan standarnya. Tapi karena tahu si aplikasi video on demand-nya itu diakses di TV, kita kasih opsi lain gitu, misalnya dengan login by QR atau login by phone number atau login by web. Jadi eh, boleh mempertimbangkan baik dan buruk yang biasanya, tapi pertimbangkan juga kita bantu supaya lebih mudah. Nah, terus biasakan juga berpikir ke dalam jalan pikiran si user, bagaimana kita merasakan pengalaman yang berkualitas, biar mereka merasakan pengalaman yang berkualitas. Nah, caranya dengan mendengarkan atau menyimak atau mencatat apa yang orang-orang inginkan dan buat orang itu terlibat di dalam desain, dalam proses desainnya gitu. Nah, kesemua ini itu namanya menggunakan teknik user center di dalam pembuatan desain atau yang disebut dengan user center design. Ya, oke. Lanjut ke ada yang namanya interaction design atau desain interaksi yang membuat interaksi ya, membuat interaksi, merancang interaksi. Nah, interaction design atau rancangan interaksi itu ada untuk lagi-lagi mendukung bagaimana orang berkomunikasi dan berinteraksi dalam keseharian dan kehidupan mereka ya menurut Bishop and Roger. Nah, sedangkan menurut Winograd ini adalah eh, bagaimana merancang sebuah space ya, sebuah eh, tempat ya untuk orang itu bisa berkomunikasi dan berinteraksi. Dan juga mencari tahu kenapa ya, kenapa orang itu mau, kenapa orang itu mau dan gimana sih caranya interaksi orang dengan manusia itu, orang dengan komputer itu dalam kesehariannya. Jadi dalam generalnya interaction design ini adalah suatu payung yang mewadahi ya. Kalau spesifik ke suatu definisi enggak ya, tapi interaction itu suatu payung lah yang mewadahi semua aspek yang mencakup rancangan ya. Nah, ini dasar sekali gitu ya, dasar sekali di seluruh area untuk eh, dalam aktivitas research and design di dalam pengetahuan untuk interaksi manusia dan komputer seperti itu. Adapun komponennya, ya minggu lalu juga sudah saya infokan kalau HCI ini atau Interaction Design ini adalah ilmu yang multidisiplin, ya bukan cuma dari sisi information system ya, information system ada kita secara garis besarnya, tapi juga bersinggungan dengan kognitif, dengan engineering,
dengan orangnya, dengan cooperative work ya. Apa yang bisa dihasilkan dengan prinsip desain interaksi ini? Bukan cuma desain grafis ya, tapi ya produk secara fisik bisa, barang-barang seni bisa desain seni gitu ya. Desain industri, bahkan industri film sekalipun boleh menerapkan desain interaksi ya. Karena ini berhubungan dengan pengguna yang melihat, memakai, menggunakan gitu ya. Jadi kita bersinggungan dengan psikologi, sosial juga, informatika juga, gitu ya. Ergonomik desain juga. Nah, terus posisi interaction design di sistem informasi di dalam IMK itu apa? Kalau misalnya interaction design itu fokusnya ke teori, ke research, penelitian, dan prakteknya desain, sedangkan IMK atau Human Computer Interaction ini fokusnya pada desain, ya, sama desain juga, tapi ada evaluationnya dan juga bagaimana mengimplementasikan suatu sistem yang interaktif supaya orang tuh mau pakai gitu ya, dengan cara mempelajari fenomena utama yang ada di sekitar mereka gitu ya. Prosesnya, prosesnya, prosesnya ini ada 4 ya. Mengetahui kebutuhan, establishing requirement, terus mendesain alternatif, lalu prototyping, dan terakhir adalah evaluating. Tujuannya apa sih interaction design ini? Untuk membuat produk yang bisa dipakai. Soalnya buat apa bikin produk tapi nggak ada yang pakai gitu ya. Gitu. Lalu bagaimana membuat user itu terlibat ya, terlibat di dalam proses desain itu sendiri ya. Lalu siapa sih yang terlibat? Tentang keterlibatan itu siapa? Yang terlibat adalah desainer dan user. Oke, sebentar saya pause dulu ya. Oke, yang ada dan harus terlibat di dalam interaction design ini ada desainer, ada developer ya. Desainer tentu yang paling utama ya, yang paling utama terlibat di dalam proses interaction design ya. Termasuk kalian mempelajari ini tujuannya di akhir nanti cara berpikirnya udah cara berpikir desainer lagi, bukan cara berpikir developer. Nah, desainer ini harus bisa memahami berbagai aspek pengguna teknologi dan interaksi di antara keduanya. Nggak harus menguasai teknologinya, meskipun kalian saat ini mempelajari teknologi bikinnya. In case misalnya di masa depan kalian jobnya desainer, setidaknya kalian memahami gitu ya, punya pengetahuan dikit lah gitu. Meskipun tidak terlalu menguasai karena misalnya minatnya bukan di situ, nggak apa-apa. Dan juga harus mengetahui bagaimana orang biasanya merespon atau kebiasaan terhadap suatu kegiatan gitu ya. Bagaimana cara komunikasi dan berinteraksi, bagaimana supaya pengalaman pengguna itu bisa mengikat gitu, bisa mengikat pengguna. Juga memahami bagaimana emosi ya, emosi juga bagaimana estetika dan apa yang diinginkan gitu ya. Juga bagaimana peran dari naratif pengalaman pengguna. Sedangkan dari sudut pandang developer, developer juga ikut terlibat sedikit gitu ya, untuk memahami dari sisi bisnis ya, dari sisi teknik, dan bagaimana membuat proses agar sesuai dengan apa yang didesain oleh desainer. Nah, oke. Coba kita lihat video berikut. Apakah sebuah produk yang kita kembangkan benar-benar dibutuhkan dan mampu menyelesaikan permasalahan pengguna ya? Coba kita lihat. Saya sharingnya atau sound juga ya.
穿进去就可以了。这就是它穿好的样子。当你累了想坐下的时候，直接蹲下就可以。它会卸掉人体大部分的力量，就是这样，非常方便。西瓜节制器，有个两个小钳子，一种西瓜用的，把切好的西瓜嫩进去就行。然后这里是供兔子儿用的。有了这个西瓜接汁器，你就可以摆脱垃圾桶的束缚，在家里随时随地高雅的吃西瓜。看到没有？也没有说特别干嘛，大不是这样。Oke, nah ini malah anomali ya, ini malah menciptakan sesuatu yang eh, di luar ini ya, ekspektasi gitu ya. Malah menciptakan, malah fansnya tadi bilang kalau menciptakan sesuatu yang berguna, malah bakal di-unfollow gitu. Kebalikannya, orang kan menciptakan sesuatu yang berguna. Nah, ini dia tugasnya menciptakan sesuatu yang tidak berguna ya, buat hiburan aja ya. Mungkin berguna untuk sedikit orang aja ya. Contohnya kayak misalnya tadi banyak yang lucu ya, case apa bentuk pisau gitu ya. Kalau sebenarnya ya susah in real life kalau misalnya berdasarkan aspek desain ya pasti berat terus berbahaya gitu kan ya. Tapi untuk sebagian orang mungkin di matanya dia kan tadi katanya dari kehidupan sehari-harinya dia gitu ya. Mungkin dia menciptakan itu untuk mudah bekerja gitu karena dia tukang gitu ya atau untuk anti begal gitu misalkan ya berarti artinya ya ada gunanya tapi tidak untuk semua orang gitu ya makanya sebutnya crazy invention gitu ya. Nah, berarti kembali lagi yang perlu kita pikirkan adalah produk yang kita kembangkan benar-benar dibutuhkan dan mampu menyelesaikan permasalahan pengguna atau tidak atau menyelesaikan satu masalah tapi menimbulkan masalah lain yang lainnya. Misalnya tadi si case tadi eh, bisa untuk aksesoris supaya anti begal misalnya, tapi berbahaya gitu ya, terlalu berat gitu kan ya. Atau misalnya tadi kursi tadi misalnya menyelesaikan masalah pas sedang duduk gitu ya untuk petani mungkin ya. Tapi pas jalan berat misalnya. Ya artinya kan ada berbagai hal yang harus dipertimbangkan menyelesaikan masalah tanpa menambah masalah yang baru gitu harusnya idealnya. Oke, next ya kita ke next slide. Nah, kalau kita sudah benar-benar mempertimbangkan aspek dari interaction design itu ada banyak kelebihan yang bisa kita pakai. Ya, salah satunya eh, produk yang memenuhi kebutuhan user, ya, lalu bisa menawarkan solusi yang beragam, ya, karena ya, tidak ada suatu solusi satu saja solusi untuk setiap problemnya mungkin beragam gitu ya, diverse solution. Terus dengan interaction design kita bisa bergantung pada data gitu kalau mau mendesain itu. Jadi bukan cuma asumsi gitu. Benar-benar apa yang dimau yaitu yang dibuat gitu. Kalau misalnya asumsi itu bisa jadi tidak akurat. Dan yang terakhir bisa menjembatani ruang ya antara sensitivitas dan kapabilitas ya, di antara user dan tim yang bikin gitu. Jadi jembatan user maunya apa sama tim bisanya bikinnya apa. Kita lanjut ke karakteristik dari interaction design itu sendiri ya. Yang pertama harus bisa mengengage user ya atau dari user engagement. Nah,
User engagement sendiri ini kita harus mempertimbangkan aspek kebudayaan, ya, aspek kebudayaan dan bagaimana perbedaan seseorang bisa mengakses gitu. Itu yang menjadi faktor dari user engagement. Sedangkan yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu identify usability goals and user experience goals. Ini ada di eh, submenu yang akan kita bahas ya, spesifik di usability goals. Ini salah satu karakteristik dari interaction design ya. Nah, sedangkan yang terakhir nanti iteratif itu artinya ketika dua hal ini sudah dipenuhi maka akan berhenti. Tetapi kalau misalnya belum, terus mencari eh, peran dari user, keterlibatan user, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan apakah sudah memenuhi user experience. Nah, kita bahas dulu tentang usability goals itu apa ya. Nah, usability goals ini ialah memastikan bahwa produk ini bisa mudah dipelajari, efektif untuk dipakai, dan menyenangkan untuk digunakan dari sudut pandang pengguna. Nah, yang harus dipenuhi ada beberapa aspek di mana usability goals itu supaya bisa dipenuhi, yaitu harus mempunyai fungsi ya, punya fungsi yang baik, lalu efektif untuk digunakan, memorability itu gampang diingat, gampang cara pakainya, learnability mudah untuk dipelajari, efisien juga efisien untuk digunakan dan aman untuk digunakan. Kita lihat dari sisi utility dulu nih, dari sisi utility dulu. Nah, di sebelah kiri ini ada Paint ya, aplikasi bawaan dari Windows ya. Kalau dari kanan ini ada aplikasi khusus untuk desain. Nah, kalau untuk komikus gitu ya, untuk komikus atau manga kreator gitu ya, kalau mau membuat komik itu kan harus ada visual effect tertentu ya, misalnya harus ada bentuk dialog ya, bentuk bubble gitu ya, terus ada layering dan sebagainya. Nah, meskipun sebenarnya si Paint ini ya bisa aja sih, bukan berarti nggak bisa, ya bisa, tapi pasti gitu, pasti lebih lama karena untuk bikin dialog bubble aja tidak di-include, dia harus gambar manual misalnya, harus gambar manual, terus tidak ada layering yang bisa eh, menunjukkan ini frame keberapa, layer keberapa untuk saling ditumpuk, di reuse lagi. Nah, bisa tapi akan menyusahkan dan hasilnya tidak akan sebaik yang memang didesain untuk membuat komik. Meskipun ini buat ngegambar, ada pilihan penanya juga, ada pilihan memilih warna, tapi fungsinya bukan itu gitu. Artinya kan balik lagi ke fungsi utamanya software ini digunakan oleh siapa, output yang diharapkan itu levelnya seperti apa. Sedangkan dari effectiveness, nah, kalau effectiveness, kalau misalnya lagi dipakai, dia nunjukin error atau enggak. Kalau dia nunjukin error berarti udah enggak efektif gitu ya. Bahkan dalam setiap notifikasi pun misalnya keberhasilan melakukan sesuatu tahapan atau bahkan kegagalan pun itu harus diinformasikan dengan benar gitu ya. ID keberapa, kapan terjadinya, apa yang terjadi. Tapi kalau misalnya anggaplah ini yang kanan ini, saya harap kelihatan ya di layar. Ini untuk menunjukkan informasi itu kan penting sekali. Ini sepertinya sistem dari ini ya, sistem dokumen. Nah, kalau dokumen itu kan pasti ada ID, ID-nya punyanya siapa gitu ya, anggaplah nomor peserta. Nah, nomor peserta ini kalau malah nggak muncul, bagaimana kita mau tracking gitu ya keberhasilan atau tidaknya? Berarti kan
kalau ada error dari sistem itu sendiri berarti udah jelas tidak efektif gitu. Jadi minimal minimal sekali itu adalah tidak muncul error dari proses bisnis utama sebuah sistem atau aplikasi yang dipakai oleh user. Nah, lanjut ke faktor ketiga ya, supaya bisa memenuhi usability goals itu adalah faktor learnability atau mudah untuk dipelajari. Nah, ini screenshot dari aplikasi namanya SAP ya. SAP itu aplikasi enterprise biasanya digunakan di perusahaan yang besar eh, yang banyak karyawannya juga memiliki proses produksi dari hulu ke hilir alias bukan cuma jual tapi juga memproduksi barang dari barang mentah diproses gitu menjadi barang jadi dan dijual dan seterusnya ada siklusnya gitu ya beli dari supplier diolah dibuat jadi produk produk dijual ke customer dan selanjutnya artinya kan rantainya panjang gitu lah. Nah itu ada aplikasi namanya SAP. Nah anggap misalnya kita mau pakai SAP. Nah kalau karena ini SAP itu cukup terkenal, sudah mampu bisa mengcover eh, kegiatan bisnis enterprise, tapi fiturnya banyak gitu. Nah ini justru sebenarnya SAP ini sepertinya sengaja sengaja dibuat tidak orang itu tidak langsung bisa pakai gitu. Kenapa? Karena dengan adanya tampilan seperti ini ya memaksa gitu ya memaksa orang akhirnya ambil course gitu ya ambil course persiapan persiapan atau sertifikasi karena untuk pakai SAP ini harus ada kayak semacam sertifikasinya juga gitu sertifikasi untuk orang yang pakai sertifikasi untuk orang yang ngeprogram gitu saking saking kompleksnya gitu saking kompleksnya dan itu tuh satu orang tuh nggak bisa langsung menguasai semua SAP itu. Ada modul-modulnya khusus misalnya untuk keuangan, ini ada untuk akuntansi misalnya untuk corporate information system and accounting. Maka dia dipecah penguasaannya itu sesuai dengan job desk yang dipakai di divisi dia aja, nggak mempelajari divisi lain meskipun sama-sama produk SAP dan dipakai di seluruh perusahaan misalnya. Gitu. Jadi ya malah ini ya jadi membuka ruang membuka ruang si SAP itu sendiri untuk mengadakan kursus ya, kursus atau sertifikasi kemampuan orang bisa pakai aplikasinya dia gitu. Yang keempat ini ada memorability. Memorability ini tuh semudah apa sih sebuah aplikasi itu diingat gitu untuk ke tahap tersebut gimana caranya gitu misalnya ini kita ambil studi kasus ini ya pakai sistem akademiknya UI screenshotannya ini materi dari UI soalnya sistem akademik di UI nah kalau katanya mau masuk ke halaman utama setelah login itu masuknya dari mana gitu. Nah, kalau misalnya orang udah biasa tahu, misalnya setelah login mau ngisi apa, mau ngisi menu tertentu untuk berkas pendaftaran atau bekas KRS-an, dia udah tahu gitu ya. Jadi harus gampang diingat langkahnya yang mau dilakukan yang mana setelah pertama kali login. Jadi membuat orang ingat. Ya, saya rasa kalian juga udah semester 3 udah beberapa kali KRS-an gitu ya, ya udah 3 kali gitu ya itu udah ingat lah tahapannya di si Amik kayak gimana ya meskipun menunya kayak hutan belantara gitu tapi karena udah beberapa kali ya diingat gitu ya habis ini ngapain gitu ya seperti itu. Nah lanjut ke aspek yang harus dipenuhi untuk usability goals yaitu efisiensi.
efisiensi. Misal nih, ini kita bandingkan lagi. Kita bandingkan lagi ini antara tampilan dari Google Drive dan ini di laptop ya, atau di PC ya. Tampilan dari Explorer, file Explorer biasa di PC atau laptop kita. Nah, kalau kita mau nyari presentasi, file presentasi, selain kita lihat judulnya, ya, biasanya kalau Google Drive itu dia intelijen ya, kayaknya udah dipikirin sama si Google Drive itu. Oh, apa file mana yang terakhir diakses gitu ya? File apa yang terakhir diakses, terus ditampilkan juga sneak peek dari halaman paling depannya apa, jadi kelihatan itu file tentang apa gitu, mana yang di terakhir dibuka gitu. Nah, kalau kayak gini kan sebenarnya tampilan si Google Drive itu lebih pintar ya, lebih membantu ya, lebih membantu dan memudahkan user untuk nyari file mana yang terakhir diedit gitu, atau file mana yang paling sering dibuka gitu kan, yang paling sering dibuka. Bahkan si Google Drive itu dia bisa menyarankan kan kalau kita buka Google Drive sering dibuka pada jam sekian gitu. Misalnya saya kalau udah ngajar misalnya di kelas tertentu gitu ya, berarti kan jamnya sama. Saya buka slide, biasanya buka folder itu, terus buka file presensi gitu ya. Nanti dia nawarin di jam yang sama ke minggu depannya, nawarin ini sering dibuka pada jam-jam berikut gitu, hari dan jam berikut. Nah, itu kan memudahkan, mempercepat orang berdasarkan kebiasaan. Kalau ini ya standar aja, ini berdasarkan yang B ini ya berdasarkan dia naruh foldernya kayak gimana. Udah. Mungkin kalaupun ada sort by date modified, ya berdasarkan diubahnya aja gitu tanpa melihat kebiasaan seperti apa. Nah, lalu ada faktor safety. Kalau misalnya dari faktor safety, ini misalnya nih, ini di ini ya, di text editor ya, di Word gitu. Saya kita baru aja bikin sebuah file gitu, tugas, udah kerja lama gitu ya. Nah, ketika mau disimpan, kalau tampilannya kayak gini kan malah nggak bisa disimpan ya. Selain nggak bisa disimpan, tidak ada konfirmasi. Misalnya nggak bisa disimpan di file itu mungkin karena eh, kalau yang pernah saya alami, misalnya saya habis filenya ada di Google Drive gitu, terus koneksi internet putus gitu ya. Terus jadi nggak bisa auto nge-save kan, nggak bisa auto nge-save di Drive gitu. Tapi si Word itu kan bisa dengan intelijen ya udah save as another file gitu ya, file yang baru tapi lokasinya di Drive lokal gitu. At least bisa disimpan dulu, jangan sampai kerjaannya hilang nggak kesimpan gitu ya. Lebih baik dibuat seperti itu. Kalau ada keamanan tidak bisa disimpan karena suatu faktor, misalnya kayak gitu ya, internet terputus, atau bukan punya hak akses untuk ngedit, ya berarti dibolehkan misalnya, dikasih konfirmasi, save as another file kah, gitu. Atau benar-benar tidak mau di-save aja gitu, baru bisa ditutup. Oke, tadi kita bahas tentang usability goals, ya. Sekarang kita lanjut ke user experience. Kalau dari usability itu kan tujuan supaya bisa digunakan gitu ya, kegunaannya, fokus pada kegunaan. Kalau kita berbicara pada user experience, berarti pengalaman, pengalaman feeling ya, feeling apa yang dirasakan oleh pengguna saat pakai. Nah, tujuan-tujuan ini biasanya berdasarkan apa? Berdasarkan namanya ada desirable aspect atau aspek yang diinginkan. Nah, pengguna ini kalau pakai aplikasi, buka sistem informasi gitu ya, mereka kan pengennya
Aplikasinya bisa memuaskan kebutuhan, bisa memotivasi, bisa memprovokasi, bisa surprise mengejutkan, bisa rewarding. Ini sifat-sifatnya kalau dibaca sampai akhir sifatnya positif gitu ya. Positif, exciting, bisa membantu, pleasurable, dan sebagainya. Pokoknya kata-kata yang sifatnya, kata kerja yang sifatnya positif gitu, yang diinginkan. Tapi kalau kata sifat yang sifatnya negatif, konotasinya negatif, kayak misalnya bikin bosan, bikin stres gitu ya, mengganggu, childish, gitu ya, gimmick, bikin merasa bodoh gitu. Ada itu sesuatu yang jangan sampai itu dirasakan oleh si pengguna ketika memakai sebuah aplikasi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke karakteristik ya. Tadi kita kan sudah membahas usability goal sudah, terus user experience goal sudah. Nah, kita ke proses iteratif tadi. Iteratif atau pengulangan, kalau misalnya masih belum memenuhi setiap aspek yang diminta, engage lagi, tanya lagi si usernya. Harus diapain nih supaya aplikasinya harus di apa yang perlu ditingkatkan atau apa yang perlu diperbaiki supaya memenuhi goals kegunaan supaya berguna dan memenuhi keinginan pengguna pengennya seperti apa. Nah, iteratif ini akan sering banget muncul terutama nanti ketika kita belajar metodologi UI UX ya. Bahkan di metodologi perangkat lunak pun untuk yang agile terutama nanti kalian belajar RPL jadi akan muncul namanya iterasi ya, iterasi. Nah, kalau kalian baca skripsi kakak kelas pun nanti akan muncul iterasi. Nah, apa sih iterasi ini? Nah, kalau menurut Interaction Design Foundation itu iterasi ini terjadi karena biasanya seringnya ya ini lebih mudah dan lebih gampang, lebih murah juga untuk membuat prototipe dulu untuk diuji dibandingkan langsung membangun eh, atau membuat sistem utama gitu. Dan nanti si prototipe itu kalau ada kurang ya diperbaiki gitu daripada nungguin sampai akhir gitu ya. Akhir salah total semuanya, tapi lebih baik bikin prototipe terus diperbaiki balik lagi sedikit demi sedikit. Nah, kembalinya itu kembalinya itu kembali berulang itu disebut dengan siklus ya. Siklus. Jadi ada siklus di dalam proses desain, terutama di dalam fase eh, pembangunan sebuah sistem informasi. Jadi di dalam pembuatan sistem informasi itu kan ada requirement, ada desain, ada coding, ada tes. Nah, bahkan di desain sendiri itu ada iterasinya juga gitu. Nah, apa yang dilakukan di dalam iterasi? Di dalam iterasi ini selalu ada fase yang diulang. Kalau gagal gitu ya, kalau gagal diulang, kalau gagal atau jelek nilainya atau kurang baik itu diulangi lagi setelah dievaluasi. Nah, kalau misalnya kita sudah lolos gitu ya, lolos dari setiap iterasi itu, iterasinya selesai bukan lolos sih, iterasinya selesai sudah tidak ada yang perlu diperbaiki, terus usability goals-nya sudah terpenuhi, lalu user experience goals-nya sudah sesuai ekspektasi gitu, ya akhirnya bisa selesai gitu proses dari interaction desain sendiri. Namun perlu diingat supaya bisa lolos dalam satu tahapan, dalam satu siklus gitu ya, satu alur gitu, harus ada prinsip yang diikuti. Ya, prinsip apakah yang perlu diikuti dalam interaction design? Ada 5. Menurut Norman. Norman tuh salah satu ahli ya yang
terlibat memberikan teori. Mungkin nanti kalau kalian skripsinya ini juga banyak menemukan referensi-referensi dari Norman gitu. Nah, menurut Norman ada 5 prinsip interaction design. Yang pertama yaitu visibility. Visibility apa sih visibility itu? Visibility itu semakin jelas terlihat suatu fungsi, maka semakin mudah penggunaannya gitu. Maka semakin mudah pengguna menebak lah ya, atau berpikir tahu apa yang mereka lakukan selanjutnya gitu. Nah, coba saya pengen tanya ini, kalau dari gambar ini kira-kira gambar apa ya? Benda apakah ini? Kalau dari fotonya, Saklar Bu. saklar, Tombol lampu. tombol lampu. Oke, ada lagi? Ada yang bilang saklar, ada yang bilang tombol lampu. Oke, secara umum kita tahunya ini ini ya saklar lampu ya, tombol lampu gitu ya kan, nempel di dinding, terus bentuknya kayak sesuatu yang bisa ditekan gitu, karena ada yang lebih meningkat di bawah gitu ya, tandanya kayak bisa ditekan. Nah, ternyata colokan listrik coba ya. Nah, orang kan kayak surprise gitu. Kok malah colokan listrik? Kenapa bukan saklar lampu? Kenapa desainnya harus kayak gitu gitu kan ya? Kenapa nggak terbuka aja ya kan? Normalnya terbuka. Mungkin ditutup ada alasannya, mungkin keamanan gitu ya. Tapi kenapa desainnya harus seperti tombol lampu yang lebih rendah di atas dan agak gemuk di bawah gitu ya? Gitu ya. Kenapa nggak dibuat tanda AC gitu ya, ada logo AC gitu ya, atau lambang listrik gitu kan? Nah, artinya harus membuat orang tuh tahu, dilihat aja ini fungsinya buat apa. Ini kalau kayak gini kan orang nggak tahu kalau ini apa colokan listrik, kiranya saklar lampu kan. Nah, itu prinsip yang tidak atau belum terpenuhi di desain produk ini. Kita harus sejelas mungkin dilihat aja orang tahu ini fungsinya apa, harus ngapain gitu ya. Ini kan kita kayak feelingnya kita mau nyentuh gitu ya, kayak klik di bawah. Padahal ini buat ditarik, buat ngebuka ya kan, di luar ekspektasi gitu ya. Oke, nah prinsip yang kedua, ini masih menurut Norman itu tentang feedback. Feedback. Nah, feedback ini kan memberi informasi tentang hal apa yang atau telah berhasil dilakukan. Nah, ini contohnya kalau kita mau ngirim voice note gitu ya. Kalau kita ngirim voice note itu lingkaran yang ada di tengahnya itu kan biasanya setiap kita ngomong menggema gitu ya. Kayak ada lambang icon menggema. Jadi kita tahu eh, si speakernya, si mic-nya nerima inputan omongan kita atau enggak gitu kan. Jadi kita tahu oh ini pesan kita tuh masuk udah ke record gitu ya. Kayak gitu. Jadi kan itu ngasih tanda ya, ngasih tanda bahwa tujuan pengguna dalam melakukan suatu action itu tercapai. Nah, feedback ini biasanya berkaitan dengan visibility. Nah, feedback itu karena kita UI, jadi si feedbacknya harus yang kelihatan juga. Itulah kenapa hmm, si tanda bahwa suara itu masuk bentuknya kayak riak air ya, kayak gemak gitu ya. Si ini berdenyut kayak berdenyut gitu ya. Salah menerima inputan masuk gitu. Dan biasanya semakin tinggi suaranya, lingkarannya semakin besar gitu riaknya gitu ya. Kalau suaranya pelan, riak ini ikonnya kecil juga gitu ya. Kalau semakin besar kan semakin keterima gitu. Nah, itu kan kita harus tahu saat itu juga gitu, nggak di delay misalnya 2 detik kemudian harus real time gitu kan. Itu feedback yang harus kelihatan. Nah, ini berkaitan juga dengan visibility. Prinsip yang ketiga yaitu
tentang constraint ya. Constraint ini batasan ya, batasan. Batasan, berbicara tentang batasan ini sebenarnya bisa di set berdasarkan hak akses, misalnya. Hak akses pengguna. Lalu misalnya apa ya? Versi aplikasi misalnya yang free sama premium beda gitu. Terus siap kalau dalam hal ini misalnya ini Google apa Google Slide gitu. Siapa yang punya hak akses view, siapa yang punya editor, terus siapa yang bisa jadi komentator aja siapa. Nah, itu kan banyak constraint berdasarkan faktor tertentu biasanya dilihat berdasarkan situasi atau kondisi waktu tertentu. Nah, prinsip yang keempat ini ada konsistensi. Konsistensi ini yaitu penggunaan interface yang serupa untuk mengeksekusi fungsi yang serupa, membuat produk lebih mudah dipahami dan digunakan. Ini ada faktor internal dan eksternal. Nah, serupa itu apakah stylenya sama di internal, misalnya di internal. Misalnya kalau misalnya aplikasi Fasilkom, misal, meskipun belum ya, misalnya kalau tiap dibuka domainnya pasti kelihatan warna oranye misalnya, karena fakultas kita warnanya oranye gitu ya. Kalau eksternal misalnya merujuk pada alasan lain. Nah, contohnya ini konsistensi dari ini kan aturan yang tidak tertulis ya, tapi orang tahu gitu. Ini peletakan nomor. Coba aja kalian perhatikan, bandingkan di remote, di HP gitu ya, di keypad HP dibandingkan dengan keypad laptop gitu, atau kalkulator. Kalau di telepon, itu angka satunya dulu di atas dengan angka 0 di paling bawah di tengah. Ya, karena udah kebanyakannya kayak gitu. Jangan punya aturan sendiri gitu. Nah, sedangkan kalau keypad, numpad, keyboard sama kalkulator biasanya angka satunya di bawah dan dengan posisi 0 yang di pojok kiri bawah. Ya udah, konsisten, ikuti aja kalau ada kebiasaan seperti itu. Jangan membedakan sendiri karena meskipun kita nggak sadar, saya yakin mungkin sebagian besar dari kita juga baru ngelihat, oh iya ya ternyata beda ya. Tapi karena udah keseringannya kayak gitu ya udah, kita ya langsung pakai aja karena udah kebiasaan. Sedangkan prinsip yang terakhir ini tentang affordance. Nah, ya, affordance itu bisa dilakukan gitu ya, bisa dilakukan, bisa di afford, bisa dilakukan. Yaitu merujuk pada kemampuan suatu produk dalam memberikan kejelasan penggunaan produk tersebut. Norman mendefinisikannya sebagai memberikan petunjuk. Ya, contohnya kayak pintu ini, ya pintu ini. Biasanya pintu kan itu sebenarnya bisa ditarik, bisa didorong gitu ya. Tapi ini meskipun nggak ada tulisan tarik atau dorong gitu karena adanya handle ya, handle ya berarti ditarik gitu ya. Bukan pintu geser gitu maksudnya. Gitu. Kalaupun misalnya ternyata pintunya bisa didorong, misalnya ada informasi lain ditulis, ditempel misalnya di kacanya, push atau pull. Tapi kalau default kayak gini tanpa ada tulisan biasanya orang kan asumsinya ya udah ditarik keluar handle, handle ya buat narik kalau handle gitu ya. Kalau misalnya sliding door atau fungsi yang lain ya nggak perlu ada handle kayak gitu, misalnya pintu otomatis misalnya ya kalau perlu ada handle gitu ya, nanti ngebuka sendiri. Nah itu artinya ada petunjuk yang bikin orang tuh tahu apa gunanya, apakah orang bisa dan boleh afford that step gitu ya, melakukan hal tersebut gitu. Seperti itu ya yang dibahas di pertemuan kali ini. Ini semuanya bisa kalian lihat di websitenya Interaction Design Foundation, itu sumber lengkap semua.
tentang UI UX, ataupun bisa merujuk pada bukunya Norman ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin tentang materi Interaction Design Foundation? Jika tidak ada, saya stop dulu recordnya.